Begitu sakit, dia rajin ke musola, dia rajin ke masjid. Jadi ada orang mau ke masjid, ke musola nunggu kering itu ada. Waktu sehat, maaf, dia banyak duit tapi bakhil. Ada kotak amal keliling tadi, masya Allah 5 MT. Padahal kalungnya gede, gelangnya akeh. Ada apa enggak? Ada, itu kusung pingi. Gelangnya krompiong MT. Pelit. Maaf, ketika masih sehat, banyak duit, pelit. Tapi begitu sakit, jadi loman, jadi ahli sedekah. Di kampung-kampung banyak ono wong ganti loro selamatan, ganti loro selamatan. Tapi nek waras gak tahu selamatan. Cak tonggo-tonggo ini kok suwe yo gak beri. Paling suwe gak ono selamatan. Sorry, ada orang yang waktu sehat nakal. Lambe ini lho misuan, ketemu konco miso, ketemu uang miso. Maaf saya nggak berani mencontohkan, mungkin Habib Anis bisa. Kalau saya nggak bisa, nggak bahaya. Ada orang itu kalau ketemu teman, ketemu tetangga, ketemu siapa, ini omongannya lo muelek, senengannya ngilok-ngiloknya uang, miso aku gak boleh mau. Begitu sakit, dia jadi banyak berzikir. Dikai lorong langsung Allah, Allah, astagfirullah, Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek sehat ngilok-ngilok wong, lambene lo lecek. Begitu sakit, Allah, ya Allah. Iki kopi ning dia. Aku mau megakaruan. Ceramah lekano kopi ning gak iso. Pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir, maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei BMI Taiwan, Taiwati. Bukan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan. Hei BMI Taiwan, Taiwati. Oh enggak. Ini kerinduan Allah, ini kerinduan Allah. Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Iya kamu kok nggak pernah datang ke aku, kamu kok nggak pernah mendekat ke aku udah panggil kamu. Sorry, aku nggak berani nerusin, takut nyanyiin beliau. Bahkan bisa jadi beliau nggak laku gara-gara suaranya habis. Biasanya kan malam, jadi maaf ada tersendat dikit gara-gara beliau kan biasa konser. Lah iyalah, nggak apa-apa disebut konser sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang habaib kiai nggak boleh kalah saingan sama artis, sama selebritis. Apa? Oh selebritis. Oh ya kayak ambilmu itu selebritis. Oh tapi selebritis sama penyanyi nggak boleh kalah saingan. Maaf, kalau artis punya fans, habaib kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, habaib kiai harus punya penggemar. Dan penggemarnya Habib, penggemarnya kiai nggak boleh kalah sama penggemarnya artis, sama penggemarnya kiai. Kalau artis punya acara dangdutan, habaib kiai punya acara sholawatan pengajian, maka jamaah sholawatan pengajian nggak boleh kalah dengan jumlah jamaah dangdutan. Dan hari ini dibuktikan di Taiwan bahwa jamaah sholawatan, jamaah pengajian nggak kalah ramai, bahkan menang dibanding dengan konser dangdutan. Jangan orang diantar sedang orang menang. Lah ngono. Ngono kan hitung deh. Tapi aja ngene deh, aja ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan di mau sampai lalu.
Ya, Allah itu rindu sama kalian. Aku tuh kangen sama kamu. Rasulullah juga kangen. Maka alhamdulillah hari ini Anda semua menjemput rindu Rasulullah, menjemput cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Gusti Allah ini, aku kangen karo dirimu, aku tuh rindu sama dirimu sini, dirimu mau tak kasih berkah, dirimu mau tak kasih rahmat, dirimu mau tak kasih ridho, deket sini dong, deket sini, mau tak kasih, kamu kok nggak datang, kamu tuh kemana aja, tahu nggak sih, aku tuh kangen sama kamu. Nah, karena kamu kalau sehat, nggak pernah mau menyebut namaku. Aku tuh cemburu, aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak pernah nyebut namaku, maka kamu tak kasih sakit, bahasa Inggris begering. Enggak lewat gering. Ya Allah. Jadi Gusti Allah, latihane pas sehat ae non. Sehat kayak aku gak tahu mbok sebut, saya gering lagi gelem nyebut. Aku maaf, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Jangan ngedeni. Kok iso ngedeni? Orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenal lo nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, senang, bahagia. Nek kasuge marek nang Gusti Allah dikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo. Doa sing mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang senang apa doanya orang susah? Susah. Hah? Rata-rata Anda menganggap doa sing mandi doane wong susah. Salah besar. Salah besar. Doa sing mandi itu doane wong bunga, doane wong ayem, doane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sama lek pas susah, ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Dan sampai itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa. Kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh, ya Allah, rondo 10 tahun Gusti, bingung Gusti, nek pas kumat tak kebutuh kok, umum Gusti. Rupaku yo ayu, tapi nasibku kon longso, dijajal ditinggal. Halo, sorry ya yang perasaan. Andainya aku niat mengenai izin menunggu. Halo, lu kalau lagi susah utang wake, kebujuk uang, ya Allah Gusti, gaji ini tak punya utang, kebujuk kena rentenir, lewat sepepet lagi, iya. Wong susah iku dongane gak mandi. Samane susah kok kakek ndonga. Susah iku wayahe ngakeno istighfar. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, hatimu wis ayem baru ndonga. Understand? Jadi donga sing mandi iku dongane wong ayem. Samane susah donga sik gak mandi. Lek pas ayem pas longgar. Nah gini pesannya Nabi, kalau Anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah. Nanti begitu Anda kepepet, begitu Anda ada problem, begitu Anda susah, tidak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Dia tahu semua kelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah fil raqa. Allah mepet nalika longgar, nalika ayem, nalika seneng. Ya harus fi syiddah. Nanti giliran waktu emergency, giliran saat darurat, kita enggak usah PDP. Allah pasti kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Dilanjut.
sakit, kita harus berhusnudzon. Emang Allah lagi kepingin kita dekat kepadanya. Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang sama kita, Allah pengen kita ala Muhammad. Ya ala Muhammad. Tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih, coba ngomong alaihi salam. Raja Fir'aun laknatullah alaih udah mas, gak usah mas, gak usah mas, sekalian yang lain gak kebagian, sekalian gak dibagi mas, gak usah daripada ribet ya. Nanti gak ngaji-ngaji nanti malah. Udah mas, sudah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah, semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun itu nggak tahu loro belas, sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini bukan manut-manut, semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing belum. Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya belum bersih, belum diampuni, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu rekum, surga itu harum. Nah, orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga, ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi, pakai kapur baru, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Sama BRI Taiwati. Ini besok di akhirat kan potongannya amis-amis aja. Paham bisa soalnya yang memang iya pengajian doyan gendaan sholawatan oke, rasan-rasan. Halo, yang mau nopi sama akhirat gak amis tak? Amis. Nah kalau amis gak boleh masuk surga. Supaya masuk surga amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng, nggak wajar nih arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma dihilangi amis itu. Tenang. Iya, oh kosong. Aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Jangan khawatir, yang seperti itu nggak lama. Insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu, wah, agak lama itu 5 tahun. Tapi nggak sih, nggak makin lagi.
500 tahun. Kosong. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini acaranya juga halal setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses dari kepompong, bahasa Inggrisnya genentung, keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa, halo, sayang banyak di antara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jeraping no sampingnya panggung kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, ya nanti sarungnya nanti itu loh, tak siap nih nanti nih. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sarungnya saya pakai dan saya nggak pakai orang depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani, gateli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae, ular itu ngerusak, betul? Manggon neng godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tandurannya garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune, hari itu perawak. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti langsung menang ular. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan, memasuki Ramadan, ngentung itu puasa, maka entung gak makan, gak minum, gak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Entung sarungan. Halo, begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu, warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, gak peduli hukum, gak peduli punya siapa, begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa. Atau boleh digambarkan sebelum Ramadan itu gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah larangan dan harganya masih murah, betul? Kemudian memasuki Ramadan diproses dalam penggilingan, diseleb, gradak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi naik buka puasa sujud iso kumoh-kumoh, malamnya masih suruh baca Al-Quran, terus masih itikaf, masih zikir, emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar, nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing panter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu, setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi beras. Ya berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Ramadan ini proses
agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Sama sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas kau oleh barokah. Makin lama harus makin, sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin, ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin, yang kenceng pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin, alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin, bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Maksud, sorry ya, pikiran koyo ngono kuwi gak bahaya ta. Saya ceramah di mana-mana, bener nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatin golek duit, lu itu somanen ngundang kiai penceramah gak dikai. Enggak, bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah, betul? Semangat dong. Ini hidupnya barokah apa enggak? Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah. Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi, sekarang ngaji sebentar lagi, solawatan lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pengelumisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, ya. Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat, bahagia adalah hidup yang kurang kencang. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang, pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, duit yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang, nah, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit, tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak, tapi nggak bikin kebaikan. Gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Sing lanang ra tau mulih, duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak, hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, hidup nggak bahagia, pilih mana? Pilih sakarepmu. Punya duit 5.000 NT, wis akeh dong. Oh belum, boleh saya 20.000 NT. Oke, 100.000 NT, 1 juta NT. Duitnya mbahmu. Ini misalnya, sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT, tapi hidupmu nggak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? Oh, suara siapa ya? Iya. Lanjut Mbak. Intinya itu. Maka teman sekalian, Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada Departemen Pengelumisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum tat, ada catatan ketakwaan, takwa level terendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Sorry, saya harus kebiasaan dengan akademis.
lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan gemuris. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Wah, nggak diperhatiin. Halo. Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil. Seperti apa? Ini anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru, betul? Ini yang hadir di sini adalah bekasnya bocah cilik. Oke, betul? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah ini juga bekasnya bocah cilik. Jadi sampean ini bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekasnya anak-anak. Anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entuk sangu duit baru. Betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo, ya Allah, dari mana? Menjalani kehidupan ini bersilaturahim misalnya kita butuh baju, betul? Masa sampean silaturahim dolen nanggone dulur uga medeni wong, berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan dan sebagainya, maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib, himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan pakai jilbab yang mentok-mentok itu, menonjolkan yang sudah menonjol. Karena sorry, pakaian perempuan akhir-akhir ini aneh-aneh, kadang-kadang besar, kompor-kompor, tapi transparan, tembus pandang. Ada yang full press body, bahannya dari karet, meleput, ngafret, mentok, ketok nyemok, itu bahasa Inggrisnya lepat yang bertotot. Kadang atas rapet, bawah mengo, bawah rapet, atas mengo, atas bawah rapet, tengah masuk angin. Hati-hati, kadang panjang sampai mata kaki ketutup, tapi beleane masya Allah, pol dhuwur tembus Sidratul Muntaha. Halo, kalau nggak gitu malah pakai rok mini. Semalam ada yang pas lewat di depan saya. Coba rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Cuma sakilan, belean tengah, ada tulisannya ISIS Collection. Lah terus kiai kayak gini, kiai. Terus lihat perempuan pakai rok mini. Bahaya tak? Apa yang dilakukan? Masya Allah. Kalau saya jujur, kalau melihat yang kayak gitu langsung merem di peluk. Tapi gak lama, setelah itu enggak, alhamdulillah. Jadi kadang merem, kadang melek, ya dapat itu. Enggak dinasehati. Halo, itu baru pakaian, belum lagi make upnya, kadang overacting. Coba pakai bedak aja rambut 7. Allah ya dari. Terus pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bahasa Inggrisnya aibet yang anti badai itu ditempelin, kalau dipakai kedai kayak kepiting jalan. Masya Allah, yang paling susah nih kodanan protol sisik. Udah pakai gitu, udah pakai foundation, pakai blush on, ICU. Allah. Alis sih diganti buntutnya tikus. Pipi kanan kiri diwarna-warni kayak habis dijotosi wong. Lambe dicek. Allah ya karim.
hati-hati. Pakaian dari kain itu penting, tapi ada pakaian yang jauh lebih baik daripada sekedar pakaian kain sebagai bukti ketakwaan kita meskipun takwa paling rendah. Apa pakaian itu? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita harus selalu berpakaian takwa, memakai baju takwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana ini penting. Berikutnya, butuh sangu duit. Saya tanya, sangu duit penting apa penting? Kurang banter, butuh sangu duit penting apa penting? Allah, dari duit karo dulur penting di konco karo duit ya penting, dulur karo duit penting, ngaji karo duit penting. Al-fulus yahyin nufus, bil fulus urusan mulus, ma bil fulus manfus. Allah ya karim, jujur aja, semua yang hadir di sini datang ke Taiwan karena cari. Ini loh dari berbagai daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, datang ke Taiwan gara-gara cari. Anwar Zahid datang ke sini gara-gara cari. Sama nih kan nanti gara pojok di sini. Walat cari dulur. Maaf, duit itu penting. Iya penting. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Betul? Uang bukan segalanya, uang bukan tujuan utama, tapi semuanya perlu. Nggak ada duit, Habib Anies nggak bisa hadir di Taiwan. Betul? Langsung tinggal tuku tiket, numpak pesawat, kelaran. Ayo, nggak ada duit, Habib Anies nggak bisa sampai sini. Apa ini? Gak usah munafik. Memang kita perlu. Orang Islam itu harus banyak. Santri, orang Islam harus banyak. Kalau orang Islam nggak banyak duit, ada kewajiban zakat. Siapa yang bayar zakat?